Bab 2421. Kamu bisa mengetahuinya dengan mengambil satu. Iwan tersenyum menanggapi kecurigaan Arthur. Tapi bagaimana kalau gagal? Itu akan menyia-nyiakan pil matahari. Arthur berkata dengan ragu-ragu. Dia tahu betapa berharganya dan langkanya pil matahari, dan jika disediakan untuk lalu gumelar generasi kedua seperti Aulus, ini tuh bisa dengan mudah mencapai tahap yang punah. Dari tahap semi yang punah. Mengingat usia Aulus, dia kemungkinan bisa naik ke tahap menengah yang punah atau bahkan tahap akhir yang punah setelah dia berhasil melewati hambatan dalam pelatihannya. Namun jika salah satu pinnya terbuang, keluarga gumelar mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan anggota yang bisa mencapai tahap menengah yang punah atau tahap akhir. Atau sudah lanjut usia dan sebagian besar fungsi tubuhnya memburuk. Jika dia meminum pil matahari dan gagal mencapai tahap puncak yang punah, dia mungkin akan putus asa sehingga akan semakin sulit baginya untuk mencoba lagi di masa depan. Oleh karena itu, Arthur ragu untuk menggunakan pil matahari. Itu tidak akan gagal. Saya di sini dan setidaknya ada 80% kemungkinan ini akan berhasil. Iwan berkata dengan percaya diri. Jika Arthur meminum pil itu sendirian, dia mungkin tidak akan mampu melewati hambatan pelatihan, tetapi situasinya berbeda. Karena Iwan ada. Dia membantu orang lain dalam pelatihan menggunakan pil berkali-kali sebelumnya, dan menganggap dirinya berpengalaman dalam aspek ini. Arthur sudah hampir mencapai tahap puncak alam yang punah, dan dengan bantuan pil matahari, Iwan yakin bahwa dia akan membantu Arthur mencapai tahap puncak yang punah segera. Baiklah, Arthur, Agus, dan yang lainnya terdiam. Sebuah terobosan tidak pernah mudah, terutama ketika seorang sudah berada di level kekuatan yang tinggi. Mengingat kesehatan dan usia Arthur, kemungkinan dia mencapai level kekuatan berikutnya sangatlah rendah. Jadi tidak ada dari mereka yang mengerti mengapa Iwan merasa begitu percaya diri. Namun setelah mengingat apa yang telah dicapai Iwan sejauh ini, mereka berbagi pandang penuh harapan. Meskipun Iwan masih muda, Iwan banyak akal dan menciptakan keajaiban berkali-kali. Jadi, dia mungkin bisa membantu Arthur. Paman Arthur, karena Tuan Busnadi yakin akan hal ini, mengapa Anda tidak meminum satu pil mataharinya? Kata Agus. Baiklah, kalau begitu Tuan Busnadi, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Arthur merenungkan pilihannya dan memutuskan untuk mempertaruhkan peluangnya. Dia semakin tua dan kesehatannya menurun, bahkan jika dia berlatih, dia mungkin tidak akan pernah mencapai tahap puncak alam yang punah. Jika dia ingin berhasil, itu akan membutuhkan setidaknya 2 tahun kerja keras. Dan jika Bos Selatan muncul pada masa ini untuk menyelamatkan Roni, Arthur tahu dia tidak akan bisa berbuat banyak terhadap Bos Selatan yang berada di tahap akhir alam yang punah. Karena itu, Arthur harus mengambil risiko. Jika Iwan benar-benar bisa membantunya mencapai tahap puncak yang punah, Bos Selatan akan hancur begitu dia menunjukkan dirinya. Bab 2422. Paman Arthur, minumlah pil matahari ini. Agus mengeluarkan pil matahari dan menyerahkannya kepada Arthur setelah dia menyetujui saran Iwan. Arthur hendak meminum pil itu ketika Iwan menghentikannya. Tunggu sebentar, Ketua Gumelar, untuk membantu Anda mencapai tingkat kekuatan berikutnya, saya perlu menyiapkan lingkaran konvergensi cahaya. Anda harus meminum pil setelah itu. Dengan begitu, efek pilnya akan berlipat ganda, kata Iwan. Lingkaran konvergensi cahaya. Tuan Busnadi, apakah itu lingkaran yang sama yang Anda gunakan untuk memperbaiki blok tingkat ketiga Reska? Agus merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya dan langsung teringat nama itu. Ya, Paman Agus, apakah kamu masih menyimpan 36 tablet batu giok itu? Saya membutuhkan mereka untuk membuat lingkaran konvergensinya, tanya Iwan. Tentu, saya menyimpan semuanya di ruang kerja saya. Yuda, tolong ambilkan batu itu, kata Agus dan pada Yuda. Oke, kata Yuda, sebelum meninggalkan aula utama. Tak lama kemudian Yuda kembali dan menyerahkan tablet batu giok itu kepada Iwan. Iwan kemudian menyuruh Arthur dan yang lainnya untuk menuju ke halaman di luar aula utama.
Di halaman yang luas, dia menemukan tempat kosong dan menyusun tablet-tablet itu menjadi lingkaran konvergensi cahaya menurut 9 istana dan 8 diagram. Lingkaran konvergensi cahaya dapat mengumpulkan energi cahaya di atmosfer dan karena ini tengah hari, kekuatan lingkaran tersebut akan dimaksimalkan, yang dapat membantu praktisi bela diri mempraktikkan metode cahaya dalam latihan mereka. Setelah semuanya siap, Iwan melepas batu giok yang dia kenakan di lehernya dan meletakkannya di tengah lingkaran untuk mengaktifkannya. Batu giok bening yang Iwan gunakan untuk lingkaran di masa lalu telah terkubur di gunung di belakang rumahnya. Jadi Iwan hanya bisa menggunakan batu giok yang dia kenakan di lehernya sebagai penggantinya. Masar Wulio pernah berkata bahwa batu giok ini memiliki kualitas yang bagus, jadi dia berasumsi bahwa dia dapat menggunakannya untuk mengaktifkan lingkaran tersebut. Tetua Gumlar, lingkarannya sudah aktif. Ambil ke mataharinya sekarang dan masuk ke dalam lingkaran, perintah Iwan. Baiklah, Arthur tidak tahu untuk apa lingkaran itu. Dia masuk ke dalamnya sesuai instruksi dan meminum pil matahari sebelum mengedarkan energinya. Lalu pil matahari meleleh di mulutnya dan berubah menjadi aliran energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, lingkaran konvergensi cahaya diaktifkan dan energi cahaya di udara berkumpul menjadi aliran cahaya yang terlihat dan mengalir ke tubuh Arthur. Betapa kuatnya, Arthur pun tercengang oleh energi murni dari pil matahari dan konvergensi cahaya. Tak berani kehilangan fokus, Arthur pun segera mulai menginternalisasi energinya. Bab 2423. Beberapa waktu kemudian, setengah jam berlalu dan Arthur perlahan menyerap energi yang melonjak dalam dirinya dan kekuatannya meningkat mencapai puncaknya. Bagus, Tetua Gumlar, Anda dapat mencoba melewati hambatan pelatihan Anda sekarang, kata Iwan tegas di samping Arthur, melihat bahwa waktunya telah tiba. Setelah menerima instruksinya, Arthur segera mengumpulkan energinya tanpa ragu-ragu dan fokus untuk mencapai level kekuatan berikutnya. Sayangnya, dia sudah tua dan fungsi tubuhnya semakin memburuk. Terlepas dari usahanya, dia masih selangkah lagi untuk mencapai level kekuatan berikutnya. Meski begitu, dia pantang menyerah dan terus berusaha. Bertekad, dia mencoba puluhan kali sebelum wajahnya mulai pucat dan kelelahan. Dahinya dipenuhi keringat, tapi dia masih belum bisa melewati hambatan dalam latihannya. Oh tidak, apakah Paman Arthur gagal? Yang lain di luar lingkaran merasa hati mereka tenggelam saat melihatnya. Wajah mereka pun mulai pucat. Mereka semua adalah praktisi bela diri yang terampil dan dapat mengetahui dari penampilan Arthur bahwa dia berada di ambang kehancuran. Hampir bisa dipastikan bahwa Arthur tidak bisa mencapai level kekuatan berikutnya kecuali ada keajaiban. Tentu saja Arthur juga merasakan hal yang sama. Dia tahu bahwa dia gagal dan tidak mampu melewati hambatan dalam pelatihannya. Tuan Busnadi, bagaimanapun juga saya telah gagal. Dia membuka matanya dan tersenyum pahit karena kecewa. Meskipun dia menebak bahwa seseorang seusianya tidak dapat mencapai tahap puncak yang mudah, hanya dengan satu usaha dia putus asa dan diberi semangat oleh Iwan. Jadi Arthur memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Pada akhirnya sepertinya dia gagal. Kegagalan ini akan menjadi kendala baginya, mematahkan semangatnya untuk mencoba terobosan lain di masa depan. Seketika Arthur menyesal menyetujui apa yang diusulkan Iwan. Dengan sembrono, tetapi sudah terlambat. Kamu belum gagal, Tetua Gumlar. Ini adalah bagian yang paling penting. Tutup matamu dan fokus, Iwan berteriak. Oh baiklah, Arthur tersadar dan menutup matanya. Untuk fokus sekali lagi, tapi hatinya tetap berat karena putus asa. Dia kehabisan tenaga dan kegagalannya sepertinya tidak bisa dihindari. Jadi dia tidak berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk berhasil. Dia juga tidak berpikir bahwa Iwan akan mampu mengubah apa yang akan terjadi. Namun sebelum dia tenggelam dalam keputusasanya, Iwan langsung bertindak. Bab 2424.
Saat itu Iwan mengarahkan jarinya ke titik-titik tekanan di sekitar dada dan punggung. Arthur menggunakan metode kompresi keabadian. Metode kompresi keabadian sangat efektif dalam menyeimbangkan tubuh. Energi cahaya yang diserap Arthur langsung diaktifkan dan mulai beredar di tubuhnya dengan sendirinya, mengisi kembali energi yang hilang. Ini terasa luar biasa. Merasakan energi cahaya di dalam dirinya, Arthur menjadi bersemangat dan segera merasa tidak terlalu lelah. Petua Gumelar, coba lagi, kata Iwan. Tentu, kata Arthur dan menyalakan kekuatannya untuk mencoba melakukan terobosan sekali lagi. Namun masalah tersebut tetap ada karena usianya yang sudah tua dan dia gagal naik ke level kekuatan berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita pasti gagal? Bahkan Iwan mulai ragu dan kepercayaan dirinya memudar seiring berjalannya waktu. Tunggu sebentar. Pada saat terakhir sebuah ide muncul di benaknya dan Iwan mengeluarkan mutiara spiritual sebelum mengaktifkannya. Lalu mutiara spiritual terbang ke atas dan berhenti di atas kepala Arthur. Itu bersinar terang saat memancarkan energi sejati yang kuat menghujani Arthur. Apa ini? Aliran energi yang sangat kuat. Arthur benar-benar tercengang. Dia menenangkan pikirannya dan mulai menyerap energi dari mutiara spiritual. Kekuatannya pun meningkat seiring dengan peningkatnya mutiara spiritual. Mutiara spiritual adalah harta langka yang kuat yang mengandung kekuatan tak terbatas. Dan di bawah pengaruhnya mentalitas Arthur juga berubah. Rasanya seperti dia sedang berdiri di puncak gunung, menatap dunia dari sudut pandang yang berbeda. Detik berikutnya, Arthur pun tersentak dan menerobos hambatan dalam pelatihannya, naik ke tahap puncak alam yang muna dari tahap akhir alam yang muna. Dia melakukannya, Paman Arthur melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Agus dan yang lainnya yang tetap berada di luar lingkaran, semuanya mengusap mata mereka karena tidak percaya. Mereka semua menyaksikan perjuangan Arthur dan berpikir bahwa dia akan gagal. Yang membuat mereka bingung, Iwan berhasil mengubah hasilnya hanya dengan menekan beberapa titik tekanan di tubuh Arthur. Itu bisa dibilang sebuah keajaiban dan mereka tidak akan pernah mempercayai kebenarannya jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bab 2425. Baiklah, saya berhasil mencapai level berikutnya. Arthur berdiri dan tertawa. Sama seperti yang lain, dia tadinya berpikir bahwa dia akan gagal dan merasa hancur. Namun Iwan berhasil membalikan keadaan dan membantunya mencapai tahap puncak alam yang muna dengan mudah. Itu tidak terduga dan Arthur merasa sangat gembira. Selamat Tetua Gumelar, kata Iwan sambil tersenyum dan mengambil liontingnya dari tengah lingkaran. Tuan Busnaldi, terima kasih banyak telah membantu saya melewati hambatan dalam pelatihan saya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa membayar hutang ini. Arthur tersentak dan berterima kasih kepada Iwan dengan sungguh-sungguh. Tetua Gumelar, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kita adalah sekutu, jadi wajar jika kita saling membantu, kata Iwan sambil tersenyum sebelum mengangkat tangannya untuk menarik mutiara spiritual kembali. Tuan Busnaldi, apakah mutiara ini adalah harta karun yang dibicarakan Rizka yang membantu pelatihan praktisi bela diri? Arthur melirik mutiara spiritual di tangan Iwan sebagai realisasi. Ketika dia dan Agus menuntut agar Rizka pindah dari kediaman Iwan, Rizka mengklaim bahwa Iwan memiliki harta karun yang dapat membantu pelatihannya. Rizka juga menyebutkan bahwa ia enggan untuk keluar karena ingin terus berlatih bersama Iwan dan yang lainnya. Sekarang setelah Iwan menggunakan mutiara spiritual dengan pelatihan, Arthur akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan mutiara itu. Jika Rizka terus berlatih bersama Iwan, itu hanya akan menguntungkannya. Itu benar, ini disebut mutiara spiritual dan saya pernah menemukannya di masa lalu. Iwan mengangguk. Oh, jadi begitu, Tuan Busnaldi, betapa beruntungnya Anda mendapatkan harta karun yang begitu kuat, kata Arthur dengan iri. Dia dulunya bingung bagaimana seorang pemuda seperti Iwan yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat bisa mencapai tahap yang muna. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa itu karena Iwan berbakat dan mendapatkan bantuan mutiara spiritual.
Tampaknya dapat dimengerti bahwa Iwan melampaui orang lain seusianya, dan Arthur menyimpulkan bahwa mutiara spiritual memainkan peran penting dalam pencapaiannya. Tetap saja harta karun sangatlah langka, terutama bagi harta karun yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Fakta bahwa Iwan berhasil mendapatkan mutiara spiritual adalah bukti kemampuannya juga, karena hal itu tidak dapat dicapai hanya dengan keberuntungan. Saat Arthur tenggelam dalam pikirannya, Agus, Yuda, dan yang lainnya bergegas mendekat. Tuan Gusnadi, siapa yang tahu bahwa Anda tidak hanya berbakat tetapi juga mampu membantu orang lain di tahap yang mudah dengan pelatihan mereka. Kemampuanmu tidak pernah berhenti membuat kami takjub, Agus berkata dengan tulus. Para tetua lainnya dan Yuda juga memandang Iwan dengan hormat. Setelah pertempuran dengan bos selatan, mereka semua berpikir bahwa mereka telah melihat sepenuhnya kemampuan Iwan, hanya untuk menyadari bahwa mereka meremehkan Iwan. Belum pernah ada seseorang yang mampu membantu praktisi bela diri di tahap yang mudah dengan pelatihan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap Iwan saat ini.